Iya, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bramason Elkana Goma, NIM 180303080, semester 5, kelas B, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan buku ke-8 dengan judul Disability Movements, mengatasi disabilitas. Ya, baik, langsung saja. Mobilitas terbatas atau orang dengan disabilitas. Selama tahun 1980-an dan sebelumnya, banyak orang Amerika penyandang disabilitas menghadapi penolakan dari masyarakat. Jajak pendapat Lou Harris 1986 melaporkan bahwa 17% penyandang disabilitas tidak makan di restoran selama tahun sebelumnya. Ini dibandingkan dengan 5% orang tanpa disabilitas. 1 dari 8 penyandang disabilitas tidak pernah pergi ke toko atau bahan makanan, dibandingkan dengan 1 dari 50 orang tanpa disabilitas. 2/3 penyandang disabilitas tidak menonton film pada tahun sebelumnya, dibandingkan dengan 1 dari 5 orang tanpa disabilitas. Ketika ditanya mengapa hampir 3 dari 5 mengatakan mereka takut menjadi dianiaya karena kecacatan mereka, 40% mencatat hambatan bangunan seperti tangga, hampir setengah mencatat hambatan transportasi. Di sana mereka akan menyusun Undang-Undang Nasional Amerika dengan Disabilitas Age atau ADA, melayani di komite bersama. Burgdorf adalah pria kecil tampak lemah yang penampilannya mungkin menyesatkan banyak orang. Justin Dart Jr. juga telah tertular polio pada tahun yang sama dengan Burgdorf. Penyakit itu membuat kakinya lumpuh, jadi dia dipakai kursi roda. 18 tahun lebih tua, dia telah menghadapi diskriminasi jauh sebelum Burgdorf diikat di sabuk perkakasnya dari kuliah di University of Houston selama awal 1950-an. Kursi roda mulai berbicara tentang sesuatu yang mereka berdua telah impikan selama bertahun-tahun. Undang-undang hak sipil yang komprehensif bagi para penyandang disabilitas. Presiden Reagan telah memberikan beberapa dukungan untuk gagasan tersebut setelah menciptakan NCD, tetapi Reagan tidak menganggap pekerjaan mereka sebagai prioritas dan tidak berpikir akan membuat proposal yang serius. Dalam satu pertemuan, Burgdorf menyatakan keraguannya bahwa sesuatu yang penting dapat dilakukan. Banyak orang yang tidak terlalu tertarik pada penyandang disabilitas, tapi dari akan melakukannya, jangan lakukan itu. Saya pikir kita harus melakukannya, tidak peduli apa konsekuensinya. Anggota dewan segera setuju. Mereka telah diberi kesempatan untuk membawa perubahan serius bagi bangsa penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa memprediksi bulan-bulan yang panjang, bahkan tahun-tahun mendatang, dan apa yang akan mereka capai. Pekerjaan mereka akan mencapai puncaknya pada tahun 1990-an dengan ada undang-undang penting yang akan selamanya mengubah cara masyarakat Amerika Serikat melindungi individu penyandang disabilitas. Kehidupan di koloni sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup. Tapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan, atau tidak dapat mendengar dengan baik, mungkin masih ada melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Kolonis biasanya tidak mendiskriminasi individu semacam itu. Lebih umum, komunitas yang dipimpin oleh amal Kristen merasa berkewajiban untuk membantu merawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal itu, penjajah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi
penyandang disabilitas. Di Plymouth Colony, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi atau berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan. Namun pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang semacam itu, sheriff setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Di beberapa komunitas, gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas yang miskin, bahkan dengan niat terbaik perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial. Mereka yang dianggap masyarakat cacat seringkali tidak menikmati hasil perang revolusi atau hak-hak yang dihasilkan perang. Banyak politisi menganggap penyandang disabilitas sebagai beban potensi bagi pemerintah. Para penyandang disabilitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang dapat merawat anggota keluarganya sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Undang-undang semacam itu tidak sepenuhnya baru dan telah ada di beberapa koloni sebelum perang. Undang-undang ini berlaku bagi mereka yang ingin berimigrasi ke Amerika Serikat yang masih muda. Untuk undang-undang tersebut terkadang disebut Undang-Undang Ellipsi dengan inisial singkatan dari kemungkinan besar akan menjadi tuntutan publik. Undang-undang lain yang berprasangka buruk terhadap penyandang disabilitas disahkan selama beberapa dekade setelah Revolusi Amerika. Salah satu jenis hukum yang menargetkan hak suara. Para reformis di tahun 1800-an juga bekerja untuk mengembangkan fasilitas baru untuk perawatan dan pendidikan bagi para tuli dan tunanetra. Pada tahun 1817, Lauren Craig dan Thomas Hopkins Glaude dibesarkan di sebuah rumah dengan ibu yang terganggu depresi dan ayah yang banyak menuntut. Lahir dari himpinan, Mayne Dix akan menjadi pembela yang tertindas seumur hidup. Pada usia 12 tahun, dia meninggalkan rumah untuk tinggal bersama kerabat, termasuk seorang nenek dan bibi, seorang wanita muda yang cerdas dan ingin tahu. Dix mulai mengajar atau di sebuah sekolah swasta pada usia 14 tahun. Sadar secara sosial pada usia dini, dia mulai menyediakan kelas malam gratis untuk anak-anak miskin. Kesempatan langka pada waktu itu. Dia juga menulis buku untuk anak-anak dan orang tua, manual yang dirancang untuk memberi informasi sambil memberikan instruksi moral. Pada tahun 1891, Dix diberi kesempatan unik. Seorang pendeta setempat memintanya untuk mengajar kelas hari Minggu bagi wanita yang ditahan di penjara setempat di East Cambridge. Dia setuju dan segera terpapar kondisi yang mengejutkan dari fasilitas tersebut, termasuk kurangnya panas. Dix juga terkejut menemukan mereka yang ditahan di penjara, termasuk orang-orang dengan penyakit mental dan anak-anak. Segera dia memulai perang salib yang pertama dari banyak mendapatkan perintah pengadilan yang membutuhkan perbaikan di penjara, termasuk pemanasan setelah menemukan kondisi penjara East Cambridge yang menyedihkan. Dix segera mulai menyelidiki penjara dan lainnya. Sekali lagi apa yang dia temukan mengejutkan, termasuk pencampuran penjahat dengan orang-orang dengan penyakit jiwa. Karena mengetahui sedikit tentang penyakit mental, Dix membaca banyak tentang subjek tersebut dan berbicara dengan dokter terkemuka pada zamannya. Seiring waktu, dia mengumpulkan banyak data langsung, menemukan kekurangan makanan, bangunan yang berventilasi buruk, kotoran, dan perlakuan kejam. Setidaknya 45.000 orang muncul dari perang dengan satu atau lebih anggota tubuh diamputasi. Dengan banyaknya luka dan amputasi,
baru industri berkembang, menyediakan anggota tubuh buatan dari perangkat adaptif lainnya untuk para veteran yang terluka. Pada tahun 1866, di negara bagian Mississippi, misalnya 20% dari pendapatan negara bagian dihabiskan untuk menyediakan kaki palsu bagi para veteran. Namun dengan begitu banyak pria cacat di jalanan, kota-kota mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California mengesahkan undang-undang semacam itu pada tahun 1867. Undang-undang tersebut melarang siapapun yang sakit, cacat, mutilasi atau cacat pun sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang atau menjijikan agar tidak terlihat di jalan-jalan di kota-kota lain seperti Chicago mengeluarkan undang-undang serupa. Undang-undang melarang siapapun yang cacat untuk di tempat umum. Perang saudara menghasilkan banyak veteran penyandang disabilitas. Akibatnya perusahaan melihat pasar baru untuk prostesis dan perangkat khusus untuk orang-orang dengan disabilitas terkait perang. Pada bulan Oktober 1929, pasar saham jatuh menyebabkan ekonomi negara jatuh bebas ke dalam depresi berat. Pengangguran mencapai titik tertinggi sepanjang masa-masa sulit bagi sebagian besar orang Amerika, entah mereka cacat atau tidak. Perang Dunia Kedua juga mengubah keadaan rumah sakit jiwa di Amerika Serikat. Selama perang, pria yang tidak mau berperang karena alasan filosofis atau agama dapat mengklaim status penentang yang cermat, namun mereka tetap diharuskan untuk melayani. Salah satu cara mereka berkontribusi dalam upaya perang berhasil di rumah sakit jiwa di seluruh negeri. Secara keseluruhan, sekitar 3.000 orang yang menolak berdasarkan hasil hati nurani bekerja di 62 fasilitas semacam itu. Beberapa CEO bekerja sama dengan penulis untuk majalah Life dan publikasi lainnya untuk mengungkap kondisi yang mengerikan ini. Sekelompok CEO terbentuk sebuah organisasi baru untuk mendukung mereka yang berada di institusi mental, National Mental Health Foundation. Selama dan setelah Perang Dunia Kedua, organisasi yang mendukung penyandang disabilitas menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Sekian dan terima kasih.